Menarik ya. Jadi sehebat apapun teknologi tidak dapat menciptakan Candi Prambanan dalam waktu semalam. Atau tumbuhan langsung tumbuh. Ya karena memang kalau kita mendefinisikan teknologi secara mekanis maka harus tersistemasi dan tidak mungkin eh, terjadi secara kebetulan karena teknologi bukan mukjizat ya. Meskipun teknologi adalah kemukjizatan yang paling rasional pada abad ini ya. Jadi yang menarik dari tanggapan sampean Mas Nanang itu tentang teknologi tidak punya nafsu. Ya kan ya. Ya saya langsung teringat dengan film Wall-E, tahu film Wall-E sampean? Wall-E, enggak tahu. Ya, jadi Wall-E itu adalah robot yang disistemasi untuk mengolah sampah di bumi. Ketemu dengan robot dari ruang angkasa yang dikirim ke bumi untuk mencari sisa-sisa tanaman terakhir. Uniknya mereka punya hasrat, tapi di film. Cuma kadang-kadang film itu adalah gambaran apa yang hendak dicapai oleh ilmuwan-ilmuwan. Makanya ada film namanya science fiction. Science fiction itu adalah wadah yang diberikan kepada ilmuwan-ilmuwan kita untuk menerapkan imajinasinya sebelum imajinasi itu dapat diwujudkan dalam kenyataan. Science fiction. Jadi hasrat-hasratnya di sana semua. Ditaruh hasrat-hasrat ilmuwan. Ingat, teknologi itu tidak memiliki hasrat, tidak punya desain. Tapi teknologi itu ada karena hasrat dari ilmuwan-ilmuwan. Dan mereka akan mewarisi hasrat itu. Gitu. Memang teknologi tidak memiliki hasrat, tapi teknologi mewarisi yang digambarkan oleh tujuan dari penciptaannya. Saat misalnya ada robot seks, tahu? Ada robot seks kan? Karena memang ada orang yang memiliki hasrat ke sana. Ada teknologi yang membantu kita nyapu-nyapu, padahal cuma nyapu-nyapu. Coba ada teknologi yang bisa bantu kita nyuci baju. Yang saat keluar itu langsung jemur sendiri itu. Kan enak. Dan lain sebagainya. Jadi teknologi itu memang tidak memiliki hasrat. Tapi hasrat itu diwarisi oleh teknologi. Kalau dalam biologi itu melalui DNA, kalau dalam bahasa teknik itu melalui coding. Nah, cuma Mas Nanang, mereka sekarang lagi membuat robot yang bisa bikin bahasa coding sendiri. Kan itu masalahnya. Loh, kalau mereka sudah bisa bikin bahasa coding sendiri, berarti mereka mewakili hasrat siapa? Motif awal dari segala sesuatu itu awalnya hasrat. Motif irasional dulu. Irasional dulu. Kalau minta yang rasional dari awal ya gak mungkin, karena syarat dari yang rasional itu ada premisnya. Gak rasional hasrat. Gak rasional hasrat. Gak. Pemenuhan akan hasrat itulah yang rasional. Saya sampai lupa pertanyaannya. Ini mungkin cukup dangkal sekali bahwasanya kok bisa ya, katakanlah teknologi adalah ciptaan manusia yang dimana teknologi tersebut yang diciptakan manusia justru menjadi bumerang, menjadi ancaman serius. Ya, kok bisa padahal manusia yang menciptakan, tapi kok bisa hasil ciptaannya menjadi bumerang nantinya terhadap keberadaan dari manusia. Itu secara ya mungkin pertanyaan dangkal saya. Yang kedua, Mas Banu, apalah? Saya sempat bernostalgia bersama teman-teman dulu. Ya, saya sama SMA gitu. Dan kebetulan enggak, maksudnya di nuansa masa-masa putih abu-abu, Pak, bukan masuk mendua. Dan kebetulan teman saya itu nyeletuk gini. Kok bisa ya saya merasakan hal yang mungkin cukup anomali, katakanlah anomali ataupun apalah gini. Anomali yang saya rasakan gini. Sekarang saya dengan kehidupan yang serba canggih yang kita dapat rasakan, tetapi sesekali saya merasa ingin
mengulang waktu yang telah saya lalui dengan ketidakhadiran atau ketidakcanggihan yang masih dirasakan di tempo itu gitu. Nah, justru menurut saya gitu dari apa yang teman saya itu sampaikan, justru teknologi juga menciptakan sebuah fenomena di mana kita tidak bisa seakan-akan terjerat gitu, terjerat tidak bisa terlepas, tapi seakan-akan kita ingin kembali kepada zaman yang dulu yang tidak ada teknologi yang modern seperti yang saat kita rasakan sekarang ini gitu. Nah, itu sih, itu saja dulu. Saya kurang setuju mungkin ke tanggapannya Mas Banu ketika mengatakan bahwa Jacques Ellul itu ketakutannya atau khawatirnya ketika kita semua manusia sudah ada di tahap prosedural gitu loh. Kayak semuanya tuh tentang prosedur, sudah tidak ada lagi perasaan, kata Mas Banu. Kalau menurut saya selama teknologi itu diciptakan oleh manusia, bahkan digunakan oleh manusia juga, itu akan selalu ada perasaan di dalam itu. Misalkan kalau kita menciptakan sebuah teknologi yang berbahaya, contohnya Google deh. Google menciptakan sebuah fasilitas di mana kita dapat menggunakannya untuk mencari berbagai sumber informasi, dari informasi yang positif sampai ke negatif. Namun di sisi lain ketika ada beberapa orang yang menggunakan Google tersebut dan sadar bahwa negatifnya ini loh, negatifnya parah loh. Nah, di situ Google juga menciptakan filter di sana bahwa tidak semua orang dapat mencari hal negatif di dalam Google. Dan dimanapun itu juga seperti itu. Selama teknologi itu diciptakan manusia, selalu ada perlawanan lah di dalam situ. Menurut saya teknologi itu tidak pernah menang melawan manusia. Manusia akan selalu menang untuk melawan teknologi. Menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Untuk dari Mas Nanang dulu. Yang mana Mas Nanangnya? Apa dia tadi, Nang? Saya nggak tahu mau jawab yang itu. Nggak ada yang masalah itu kayaknya dah. Karena memang yang menjadi suatu hal yang apa itu istilahnya ya, dramatis mungkin ya. Jadi menurut Jacques Ellul itu teknologi itu salah satunya adalah menyumbangkan ambivalensi. Yang ambivalensi tersebut dialami oleh Jacques Ellul ketika beliau meninggal karena ketidakmampuan teknologi pada saat itu mengatasi penyakitnya pada 1994 itu. Jadi beliau termakan ambivalensi teknologi itu sendiri sebenarnya. Nah, untuk pertanyaan dari Mas Rizal, sampean tidak setuju ya? Nah iya, Ellul memang sebenarnya juga tidak setuju. Cuma kemungkinan itu ada dan dikhawatirkan. Makanya Ellul itu menyebutkan sekitar ada 4 penyeimbang teknologi. Jadi teknologi itu, ya, teknologi selama ada di bawah kontrol manusia, maka manusia masih memiliki perasaan, gitu kan ya. Itu juga nasihat-nasihat orang tua kepada anaknya biasanya, khususnya anak laki-laki yang mau melamar anak perempuan. Saya gak mapan masih ya, saya gak punya, gak apa-apa, mertuamu itu punya hati, kan gitu ya. Enggak hanya Kak Faki ketawa. Gitu. Bukan macan, pasti dapatlah disentuh hatinya. Selama itu masih manusia, hatinya bisa kita gerakkan. Pertama, melalui gerakan-gerakan religius sehingga hatinya tergerak, atau gerakan-gerakan ekonomis melalui Soekarno dan itu. Ya, jadi kecenderungan untuk impersonalitas itu tetap ada, karena memang perasaan manusia itu memiliki kecondongan-kecondongan tersendiri kan kadang ya. Jadi memang Jacques Ellul tuh memberikan 4 penyeimbang agar impersonalitas manusia itu dalam masyarakat teknologi itu dapat diseimbangkan biar tidak berat. Yang pertama adalah keseimbangan itu ya. Yang pertama adalah moralitas.
Heboh nih kalau sudah moralitas. Kadang kita anti dengan moralitas ya. Tapi moralitas itu adalah salah satu penyeimbang yang ditawarkan Jacques Ellul untuk menyeimbangkan impersonalitas yang diakibatkan oleh teknologi pada masyarakat teknologi. Yang kedua itu adalah opini publik. Yang ketiga adalah struktur sosial. Yang keempat adalah negara. Kalau contoh yang sampean sampaikan tadi, misalnya Mbah Google, kita nggak semuanya bisa mengakses hal-hal yang bersifat negatif. Ya, itu adalah peran negara. Karena diblokir sama negara. Meskipun oleh hacker ditertawakan, ya kan gitu ya. Oleh hacker ditertawakan. Apa prestasi memblokir 1000 situs slot? Wong tinggal pakai VPN bisa, kan gitu ya. Tapi itu adalah salah satu instrumen yang ada dalam suatu negara untuk menyeimbangkan impersonalitas yang ada pada masyarakat teknologi. Mas Akbar bicara VPN kenapa tertawa? Ketahuan bukan hacker dia, jadi VPN-nya digunakan untuk satu cara aja. Ya cerdas. Nah, jadi keempat ini digunakan oleh Jacques Ellul untuk menyeimbangkan. Jadi kayak bukan mengatakan bahwa hal itu menjadi hal yang absolut. Pasti akan setiap orang yang dikenal oleh mesin itu mengalami impersonalitas. Tapi kemungkinan itu sangat besar, sangat besar. Sehingga untuk tidak terjatuh di dalamnya, Jacques Ellul itu menawarkan 4 cara penyeimbangan ini tadi. Yang pertama moralitas. Moralitas ini terkait secara sosial maupun secara pribadi. Ada moralitas sosial, misalnya saya tidak mungkin menggunakan misalnya robot seks misalnya. Meskipun kan secara moralitas Jepang oke-oke aja, moralitas Indonesia tidak. Sehingga impersonalitas dalam hal yang sedemikian akhirnya tidak dilakukan di Indonesia. Atau moralitas secara personal, misalnya ada orang Jepang tapi dia memiliki moralitas, bagi saya melakukan hal itu secara otodidak adalah pengkhianatan diri, sehingga dia menolak untuk melakukan hal-hal demikian secara otodidak misalnya, moralitas diri. Tapi secara umum hal ini merupakan yang terjadi dalam aspek-aspek sosial. Moralitas itu biasanya cenderung secara sosial juga, moralitas umum namanya, opini publik, struktur sosial dan negara. Nah ini keempat-empatnya yang dapat menyeimbangkan bagaimana efek dari impersonalitas yang diakibatkan oleh masyarakat teknologi. Jadi kayak itu sifatnya tidak pasti, meskipun hukumnya midas. Itu untuk bahasa ini, bahasa apa itu ya? Bahasa yang provokatif, karena memang banyak pembaca-pembaca ini menilai bahwa buku yang dikeluarkan Jacques Ellul ini adalah buku yang sangat provokatif. Makanya buku ini sangat mendapatkan tanggapan yang meriah di Amerika Serikat karena memang provokatif. Khususnya kan kalau kita melihat bahwa Amerika Serikat sekarang adalah mazhab dari perkembangan ilmu teknologi ya. Khususnya dengan Microsoft-nya, dengan Apple-nya menjadi suatu produk teknologi yang paling depan di dunia. Meskipun Jepang, China semuanya mau mepet Korea, tapi tidak sampai ada yang menyamai pencapaian Amerika Serikat dalam aspek teknologinya. Jadi itu punyanya Nanang apa tadi ya? Satunya Nang. Oh iya, kok bisa teknologi itu mengancam padahal itu buatan manusia? Saya lupa, ini kayaknya punyanya Louis Mumford. Louis Mumford yang akan kita kaji di minggu depan. Jadi menurut Louis Mumford, tak potong sedikit ya, dari filsafat teknologi, saat kita menciptakan suatu teknologi tertentu, berarti kita juga menciptakan kegagalannya. Kalau kita sudah menciptakan kegagalannya, nah masalahnya satu, kita itu berlindung dari kegagalan tersebut, menjauhi aspek-aspek yang berbahaya tadi. Jadi misalnya kayak saat kita menciptakan pesawat terbang, maka secara tidak langsung kita menciptakan kecelakaan pesawat terbang. Makanya pertanyaan kepada Mbak Winda itu tadi, saat kita menciptakan suatu mekanisme, maka kita juga menciptakan kegagalan mekanisme tadi. Dan kita tidak peduli dengan mekanisme yang sukses. Kita mencoba sedemikian rupa untuk berlindung dari kegagalan mekanisme. Jadi ancaman-ancaman itu terjadi dalam
cara, ancaman secara sadar atau ancaman secara tidak sengaja. Ancaman yang terjadi karena mekanisme itu menyebabkan suatu ancaman tertentu, misalnya mekanisme AI yang dapat memproyeksikan coding mereka sendiri. Itu kan ancaman itu. Mengancam itu ada ancamannya berapa persen gitu misalnya. Atau ancaman yang terjadi karena memang kegagalan mekanisme tadi. Misalnya bom atau mercon lah. Kemarin-kemarinnya mercon yang dibuat kan tetapi sumbunya kurang panjang meledak sebelum waktunya sehingga menyebabkan tangannya potong, kutul dan lain sebagainya. Itu kegagalan mekanisme. Jadi ancaman kayak bumerang dan lain sebagainya itu merupakan suatu hal yang pasti sebagai resiko. Makanya kayak kenapa obat itu tidak sembarangan dosisnya, karena kalau dosisnya lebih itu justru meningkatkan ancaman obat tersebut terhadap tubuh kita daripada aspek-aspek pengobatan terhadap diri kita sendiri. Tuh. Jadi mungkin teknologi itu seperti obat. Dosis-dosis tertentu akan menyebabkan itu aman, bahkan menyembuhkan atau menjadi racun yang mematikan. Cek. Mungkin saya akan berangkat dari yang prinsipal karena emang gimana ya, saya akan bawa ini kepada hal yang berbau pragmatis karena agak susah dimengerti dari tadi. Secara prinsip makhluk itu tidak akan setara dan tidak akan sama dengan penciptanya. Jadi ada kholik, ada makhluk gitu. Di luar makhluk itu di luar kholik itu namanya makhluk. Jadi ada Tuhan, selain Tuhan itu ciptaan semuanya, ada manusia dan lain sebagainya. Sama kasusnya dengan teknologi. Manusia itu sebagai kholik, sebagai pencipta, dan teknologi itu sebagai makhluk yang diciptakan. Walau bagaimanapun, karena perbedaan mendasarnya begini. Karena perbedaan mendasarnya begini. Teknologi itu metode berpikirnya itu dia tematis atau yang tadi disebutkan teknis. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2. Jika dia menangkap suara sedih, dia pasti menangis. Sedangkan manusia enggak. Manusia itu metode berpikirnya itu interpretatif. Ketika misalkan dia melihat sesuatu sedih, dia kemungkinannya interpretasinya 2. Bisa jadi dia senang, bisa jadi dia sedih. Begitu. Misalkan ketika sedih ada melihat satu kesedihan, ya secara tematis dia akan sedih. Itu paradigma paling bawah dari kehidupan manusia itu. Nanti di atasnya lagi dia senang, misalkan ketika melihat konten yang jatuh, dia senang rasain loh, enak kan, makanya kan gitu. Jadi misalkan kayak melihat suatu konten yang orang anak kecil yang malakin truk, kemudian dia ditabrak. Kalau robot dia melihat hal seperti itu, media seperti itu, dia pasti sedih. Karena dia melihat seseorang yang sedang ditabrak dan mati, atau kecelakaan atau terluka dan lain sebagainya. Tapi manusia, dia metode berpikirnya interpretatif. Dia terpapar oleh beberapa kepentingan yang ada dalam dirinya. Misalkan, karena untuk menyenangkan dirinya sendiri atau selama seharian penuh dia kesusahan, ketika melihat konten seperti itu, rasain lo, ngapain kamu lagian nyot-nyot truk, kan kita biasanya seperti itu, sering kita seperti itu. Itulah metode berpikir manusia interpretatif, begitu. Jadi sampai kapanpun teknologi itu sebagai makhluk yang berpikir dia tematis atau teknis, dia tidak akan sederajat dengan manusia yang memiliki metode berpikir yang interpretatif, begitu. Sama dengan hukum misalkan, biar agak masuk dikit. Suatu hukum dengan tafsiran yang normatif itu adalah tafsiran paling rendah dalam dogma hukum di pengadilan. Yang paling tinggi itu adalah hukum yang interpretatif, yang humanisme, yang bagaimana menafsirkan hukum tidak terhadap apa yang ada dalam undang-undang, tapi terlepas dari undang-undang itu. Undang-undang hanya dijadikan sebagai dasar saja. Sedangkan untuk menghukumi itu melihat kepada realitasnya. Kalau misalkan mencuri dengan nominal 10 miliar, kemudian dengan nenek-nenek yang mencuri dengan 1 batang kayu, itu kalau misalnya secara normatif penjaranya akan sama, karena deliknya delik pencurian. Itu adalah dogma paling bawah. Nah, dogma paling bawah ini yang digunakan oleh tema-tema yang tematis seperti ini kan yang dipakai oleh robot. Maka dalam hukum itu pandangan normatif itu ada dalam tingkatan paling rendah dalam status hukum gitu. Tingkatan paling tinggi itu adalah interpretatif, begitu.
Nanti masalah keadilannya kita lain pembahasan, mana keadilan normatif, mana keadilan interpretatif. Kalau katanya ahli hukum itu sekarang itu hukum itu adalah interpretatif. Bagaimana kita menafsirkan hukum itu sendiri, bukan terletak pada hukumnya begitu. Jadi keadilan itu ada interpretasi manusia. Kalau manusia bilang misalkan secara objektif ini sebenarnya harus dihukum misalkan, tapi menggunakan interpretatif, keunggulan manusia yang ada dalam pikirannya dia tidak dihukum gitu loh. Jadi hukum itu adalah interpretasi manusia, bukan kepada hukum itu adalah hukum itu sendiri begitu. Begitu. Saya kembali lagi seperti itu dasarnya. Jadi oleh karena itu dampaknya nanti pola dampaknya jika makhluk itu tidak setara dengan manusia, maka makhluk itu tidak akan pernah mengancam eksistensi kholiknya sendiri. Tapi pikiran bahwasanya makhluk itu mengancam kholik itu adalah pikiran kholik yang sengaja dibentuk untuk mempengaruhi kholik lainnya gitu. Bahwasanya eksistensi manusia pada akhirnya itu kan sebenarnya persepsi, sebenarnya kita secara langsung kita itu sebenarnya tidak merasakan itu, tidak merasakan bahwasanya teknologi itu mengancam eksistensi manusia, mempengaruhi ya, tapi tidak mengancam begitu. Karena dalam mempengaruhi dia ada dua hal, dampak positif, dampak negatif. Ketika kita mengancam itu adalah dampak negatif. Tidak semua teknologi kan seperti itu gitu. Singkatnya begini, misalkan bahwasanya kenapa seseorang itu beralih dari interaksi sosial kepada interaksi yang teknologi, itu kita jangan fokus kepada perkembangan teknologinya, tapi kita fokus kepada demoralisasi interaksinya, begitu. Jadi misalkan karena sehari-hari ada seseorang yang dibully dengan ketidaklengkapan atau kelemahan yang ada dalam dirinya, interaksi dia macet secara sosial, maka dia beralih kepada teknologi yang lebih welcome kepada kehadiran dia, anggapan dia, eksistensi dia sebagai seorang manusia. Jadi ancaman yang dihasilkan itu adalah ancaman manusia itu sendiri, bukan ancaman karena eksistensi dari teknologinya gitu loh. Gitu. Jadi karena manusia yang mengancam dengan manusia lainnya, akhirnya manusia yang terancam itu pergi kepada teknologi yang ramah kepada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya yang mengancam manusia itu sendiri adalah manusia. Tapi agar manusia itu sebagai kholik itu tidak menjadi objek keburukan, dia akan menginterpretasikan sesuatu sebagai ancaman, yaitu teknologi. Seperti contohnya Mas Bandu tadi melalui Elul ini begitu. Jadi bagi saya akan lebih mudah kita itu mendefinisikan teknologi itu sebagai sarana. Karena kenapa? Karena keseimbangannya itu gampang kita nangkepnya. Bahwasanya ketika dia sebagai sarana, maka kita menganggapnya sebagai kebutuhan. Untuk menyeimbangkan apa? Gunakan teknologi sebagai kebutuhan, begitu. Gitu. Jadi ketika tidak butuh ya tidak usah begitu. Jadi sederhananya seperti itu. Karena terbatas sholat, saya harus sholat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya karena terbatas sholat ya, saya juga mau sholat. Jadi ini akhir mungkin untuk teman-teman kita lanjutkan diskusi informal setelah ini. Jadi kenapa pandangan misalnya kayak kalau punyanya Mas Waidul barusan itu sudah berdasarkan kepada logika penalarannya ya. Jadi yang diciptakan tidak akan lebih di atas dari apa yang diciptakan. Nah, hanya saja logika penalaran seperti itu bukan logika penalarannya Jacques Ellul. Makanya konsep dari Jacques Ellul tadi, logika penalarannya itu, teknik itu berasal dari hal yang bersifat eksperimental, discovery, dan mengatakan bahwa teknik itu lebih tua bahkan dari manusia. Karena mekanisme dunia itu adalah teknologi, dan hasil dari itu semua merupakan penalaran yang bersifat penalaran discovery dan eksperimental manusia untuk mendapatkan data-data dari teknologi yang ada pada alam di dunia ini. Jadi teknologi dalam logika Jacques Ellul itu bukan ciptaan dari manusia, tapi teknologi itu adalah discovery manusia. Jadi discovery eksperimental, bukan diciptakan manusia. Sehingga untuk memposisikan teknologi itu sebagai makhluknya dan kholiknya adalah manusia, itu bukan pandangan yang dianut oleh Jacques Ellul. Makanya Jacques Ellul itu menganut determinisme antara teknologi dengan manusia. Keduanya akan memberi apa? Kalau dalam bahasanya Isaac Newton itu ada namanya gravitasi, gaya tarik untuk saling mendominasi antara ruang eksistensi manusia dan ruang eksistensi teknologi. Tapi
penjelasan dari Kak Faidol tadi, saya sepakat yang mengancam itu sebenarnya manusia. Karena teknologi itu tidak berdasarkan kepada hasrat tertentu. Hanya saja saat hasrat kita menyenggol mekanisme teknologi, menyenggol mekanisme alam sebagai grand teknologi kita, maka teknologi itu bisa akan meledak dan tidak ramah manusia lagi. Misalnya krisis iklim yang akan kita bahas di bulan depan tentang filsafat ekologi. Nah, jadi disitulah. Jadi penawaran Jacques Ellul tentang teknologi tidak berdasarkan kepada konsep holik dan makhluk. Makanya dia menganut pada determinisme. Determinisme itulah yang akan memberikan bentuk pertanggungjawaban sosial manusia terhadap agar tidak apa itu istilahnya, agar tidak berujung kepada egosentrisnya sebagai manusia yang mengenyahkan eksistensi dari teknologi itu sendiri, sehingga teknologi mengancam manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif karena manusia mau ke sana memang. Jika kita melihat bahwa teknologi, hasrat dan nafsu teknologi dapat kita bangkitkan. Kalau ilmuwan sudah dapat membangkitkan hasrat dan desire dari teknologi, maka teknologi itu akan menjadi ancaman nyata. Karena teknologi tidak akan berpikir sesuai dengan desire yang ada pada kebutuhan manusia. Dia akan menjadi seseorang, menjadi sosok. Karena dia sudah punya desire sendiri. Nah, kalau teknologi yang tidak dalam pengertian aktif seperti itu, maka ancamannya terjadi apabila kita manusia menyenggol ranah-ranah mekanisme yang terjadi secara umum. Misalnya ada penelitian mengatakan bahwa jumlah bangunan-bangunan yang tinggi di bumi itu yang berat menyebabkan garis edar bumi itu bergeser beberapa mili daripada garis yang sebenarnya karena beratnya. Jadi bergeser dan itu dapat menyebabkan mekanisme itu menjadi rusak karena bisa saja bumi itu masuk ke dalam jalur komet sehingga terjadi tabrakan meteor. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tentang masalah Jacques Ellul tentang ketakutannya terhadap dominasi teknologi terhadap manusia itu mengarah kepada langkah-langkah preventif. Karena mau bagaimanapun kita harus tetap sadari bahwa banyak dari ilmuwan-ilmuwan kita tersendiri ingin mewujudkan teknologi itu memiliki dirinya sendiri. Meskipun sudah ada kayak traktat tentang etika berteknologi, kita bahwa teknologi itu hanya diuntukkan khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi hal itu tidak cukup. Karena kemungkinan khususnya kemungkinan AI ini, kemungkinan untuk menjadikan teknologi sebagai bentuk makhluk hidup yang lain. Ya, kenapa kok hewan dan tumbuhan itu dikategorikan sebagai makhluk hidup yang lain? Kalau hewan jelas punya desire. Kalau tumbuhan, nah teknologi di sini. Apakah teknologi akan dapat menjadi makhluk hidup lainnya? Mungkin kita akan diskusikan secara bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau dengan teknologi gak bisa dapetin dia, makanya kamu mungkin lahirnya terlalu telat ya. Ya udah, mungkin sekian dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.